Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Edi atau Kiwayang dalam acara membongkar kedok penipuan ilmu kebal abal-abal. Oke, di sini teman-teman saya sudah siapkan satu buah golok. Golok ini terlihat sangat tajam dengan bilah yang sangat mengkilap. Terlihat memang sepintas sangat tajam sekali. Di sini saya sudah siapkan pisau cutter. Ada dua rupa, dua jenis. Dan di sini saya sudah siapkan silet. Sebelum saya melakukan pembongkaran atau membuka rahasianya ini, disclaimer ya, mohon maaf, apa yang akan saya lakukan ini bukan untuk menjatuhkan salah satu oknum. Bukan untuk merendahkan orang lain atau menjatuhkan aliran-aliran lain. Tetapi murni karena akhir-akhir ini marak terjadi penipuan, penjualan jimat melalui cara-cara murahan seperti ini. Mereka menjual jimat kebal abal-abal memakai trik. Atau bahkan ada sekelompok orang yang mengatasnamakan mereka pelestari kebudayaan Nusantara. Tetapi ujung-ujungnya mereka menjual jimat. Yang sangat disayangkan, orang yang mengaku dirinya pelestari kebudayaan ini, dia menjual jimat, memakai trik, tipuan, trik recehan, bahkan mereka merendahkan oknum paranormal yang satu profesi, yang sama-sama menjual jimat juga. Nah, pertama saya akan bongkar ilmu kebal memakai golok ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sering dipakai atraksi oleh oknum bajingan-bajingan tukang tipu. Terlihat sepintas. Nah, kalau digesekkan ke kertas seperti ini, golok ini memang tajam. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, ini kertas slip. Nah, tajam sekali teman-teman. Oke. Padahal golok ini sebenarnya kalau kena kulit seperti ini dia cenderung aman. Lihat. Nah, jadi kalian bisa melakukan ini di rumah dengan aman. Belinya di mana golok ini? Kalian bisa beli di Shopee teman-teman. Seperti ini. Di Shopee banyak. Ingat, golok ini golok sering dipakai atraksi oleh oknum-oknum dukun bajingan atau oknum yang mengaku pelestari budaya gadungan. Padahal dia menjual jimat. Ini goloknya. Ini golok sebenarnya tidak tajam. Tetapi memang kalau ke kertas, nah dia akan makan. Nah, kenapa ketika ke kulit tidak? Karena kulit cenderung elastis. Dengan tekanan tertentu, dengan gesekan tertentu, maka kulit tidak akan terluka. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian melihat ada orang atraksi seperti ini, itu bukan orang sakti. Tetapi itu oknum tipu-tipu. Kalian pun bisa melakukan ini di rumah. Tetapi harus dengan kehati-hatian ya teman-teman. Baik. Sekarang saya akan bongkar trik cutter. Nah, sama dengan golok, trik cutter ini sering dipakai oleh oknum yang mengaku dirinya pelestari budaya atau bahkan para penjual jimat kebal abal-abal. Yang lucunya oknum pelestari budaya sering memakai trik ini untuk memuluskan aksi tipu-tipunya. Rahasianya, jadi seperti tadi teman-teman sama. Ini kalau kita gosokkan ke slip transfer seperti ini, tuh, maka akan sangat tajam. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Tetapi ketika kena di kulit seperti ini, dia tidak akan melukai kulit. Ingat ya, dengan gesekan tertentu, dengan tekanan tertentu seperti ini. Kenapa tidak melukai kulit? Karena kulit elastis. Sedangkan kertas ini permukaan pinggirnya kaku. Jadi ketika digesekkan dengan cutter ini maka akan mudah teriris. Seperti ini. Tetapi kalau ke kulit dia tidak akan luka dengan gesekan dan tekanan tertentu. Catat itu ya. Nah seperti ini. Ini sering dipakai orang yang mengaku dirinya pelestari budaya. Padahal dia sebenarnya menjual jimat. Menjual pocong-pocongan. Menjual tengkorak-tengkorakan. Menjual kain dibungkus, gelang atau cincin yang alasannya cincin itu sakti.
bisa melindungi pemakainya, bisa kebal. Dan kemarin ada lagi postingan dari seseorang yang mengaku cutter itu sudah asma sumpah besi katanya. Nah, padahal rahasianya, sekarang saya bongkar ya, kedua cutter ini sudah saya tumpulkan dulu memakai kain levis. Jadi sebelum saya pakai atraksi, si cutter ini sudah saya tumpulkan dulu seperti ini. Nah, tumpul. Ini sudah saya tumpulkan di kertas, dia akan bisa teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, sama. Ini tadi sudah saya tumpulkan juga. Tuh. Ya. Jadi ketika dipakai di kertas seperti ini, dia akan mudah sekali. Lihat. Ingat, ini adalah teknik atau trik tipu-tipu. Ini bukan ilmu kebal, bukan ilmu, tidak ada unsur keilmuan sama sekali. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya sebenarnya ada keilmuan yang asli. Ilmu keselamatan untuk tahan senjata tajam sebenarnya ada. Tetapi kebanyakan yang dijual dan yang dipraktekkan 90% adalah penipuan. Nah, jadi sekali lagi ya, rahasianya digosok-gosokkan dulu ke kain levis. Nah, ini sekarang saya siapkan silet. Sama teman-teman rahasianya. Silet ini sebenarnya sudah saya tumpulkan dulu. Lalu saya bungkus lagi. Seperti ini. Nah, ya, ini sebenarnya sudah saya bungkus. Padahal silet ini sudah saya tumpulkan sebelumnya. Lalu saya pura-pura saya buka. Seperti ini. Teman-teman lihat. Nah, seperti ini. Saya praktekkan di sini. Nah, seperti ini. Baliknya. Lalu saya gosokkan di. Nah. Aman teman-teman. Dengan gesekan dan tekanan tertentu, kulit Anda akan aman. Ingat, sebelumnya silet ini sudah saya tumpulkan. Nah, untuk teman-teman nggak usah belajar ilmu-ilmu begini di media sosial, di Facebook. Ada teman saya yang tertipu 4 juta hanya mempelajari keilmuan bodoh seperti ini. Ingat, teman saya ada yang pernah lapor ke saya, dia tertipu belajar trik seperti ini, katanya ini ilmu. Yang gurunya itu adalah tokoh pelestari budaya ngakunya. Tapi dia jualan ilmu kebal juga. Dia jualan jimat juga. Dia sering menjelek-jelekan oknum praktisi spiritual. Padahal dia melakukan teknik ini. Kalau iklannya dari awal, kamu saya ajarin trik. Dengan pisau ditumpulkan, permainan, maka itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang terjadi adalah dia mengajarkan keilmuan. Dengan imbalan, dengan metode bacaan, doa-doa, jampi-jampi, bahkan harus dipatok memahar 4 juta agar tidak melakukan puasa. Nah, yang paling fatal ternyata dia diajarkan teknik ini, trik tipuan murahan seperti ini. Jadi digosok-gosokkan dulu. Seperti ini baru nah, jadi aman teman-teman. Baik itu ini juga sama. Jadi kalau ada seperti ini teman-teman, nah, kalau sampean mau memahari keilmuan, mungkin sampean mau memahari media saya atau media orang lain, saran saya beli silet sendiri. Kalau sampean mau beli media saya, datang ke tempat saya. Saya siapkan silet baru atau sampean silahkan beli silet baru sendiri. Sampean tes sendiri. Kalau gagal nggak usah dibayar. Adakan perjanjian hitam di atas putih. Ingat, banyak penjahat di sekitar kita mengaku sebagai praktisi, mengaku sebagai pakar seni budaya, padahal dia penjual jimat alias bajingan. Sekali lagi, saya di sini tidak berniat untuk menjatuhkan siapapun dan tidak menyebut nama siapapun. Saya hanya terenyuh karena spiritual, paranormal banyak yang terkena imbasnya karena aksi tipu-tipu ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya tayangkan ini bisa menjadi edukasi bagi teman-teman semuanya. Stop beli jimat kebal palsu atau belajar keilmuan palsu di media sosial. Salam akal sehat, salam cerdas, IPSSN Jaya, Jaya, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.